Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dan para mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dan sebagaimana kelaziman bahasan kita lebih banyak kepada pembahasan tentang balaghah ya. Hari ini kita akan bicara tentang balaghah dalam tema besarnya adalah ilmul badi ya. Di dalam ilmu balaghah ada 3 bahasan besar. Ada ilmul ma'ani, ada ilmul bayan dan ilmul badi. Ilmul ma'ani berbicara tentang makna-makna kata dan makna-makna kalimah. Apa yang ada di balik kata dan apa yang ada di balik kalimat itu bahasan dalam ilmu ma'ani. Kemudian kemarin kita telah berbicara tentang ilmu bayan, berbicara tentang gaya bahasa. Ada gaya bahasa perbandingan disebut sebagai tashbih, ada gaya bahasa mungkin pertautan disebut dengan majaz, dan ada gaya bahasa kinayah. Kinayah. Ini bahasan yang kemarin telah kita bahas dalam ilmu bayan. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tentang ilmu badi. Walaupun ini bahasan secara sederhana, jadi kita mengambil tema atau contoh yang sangat sederhana untuk memudahkan mahasiswa. Nanti untuk kelanjutannya kita akan lebih detailkan materi itu, tapi setidaknya kita di sini akan menguasai secara global tentang tema ilmu badi. Jadi ilmu badi, kata badi, sebagaimana di dalam ayat disebutkan badi'us samawati wal ard. Allah itu zat pencipta seluruh langit dan bumi. Allah disebut dengan badi', artinya ia mencipta tanpa ada contoh, tanpa ada permulaan sebelumnya. Itulah akar kata makna badi', dan itu sifat Allah adalah sebagai al-badi', badi'us samawati wal ard. Nah, sekarang kita berbicara tentang ilmu badi', ilmu yang berbicara tentang bagaimana kita mencipta. Jadi mencipta sebuah pola kata, pola kalimat yang tentu memiliki nilai keindahan. Dan nanti keindahan yang dimaksud itu ada 2. Ada keindahan yang sifatnya verbalistik ya, sifatnya lafziyah. Ada keindahan yang sifatnya ma'nawiyah, sifatnya intrinsik ya. Sehingga dalam ilmu balaghah disebut dengan al-muhassinat al-lafziyah, keindahan dari segi lafaz, keindahan secara verbal. Kemudian ada al-muhassinat al-ma'nawiyah, keindahan dari segi makna. Ini bahasan kita nanti dalam waktu sekian menit nanti kita akan berbicara tentang hal itu. Nah, hari ini kita berbicara pada sub yang lebih kecil lagi, yakni al-jinas. Ya. Di antara bentuk al-muhassinat al-lafziyah, estetika lafaz. Jadi sebuah kalimat itu lafadznya harus indah. Lafadznya harus indah. Pemilihan kata, kemudian rima atau akhir suara, kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan guru lagu, dongdinging swara atau rima atau pemilihan diksi kata yang tepat, ini menjadi bagian dari al-muhassinat al-lafziyah. Nanti ada juga keindahan bukan dari segi lafadznya biasa, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Itu disebut dengan al-muhassinat al-ma'nawiyah. Nah, hari ini kita bicara tentang al-muhassinat al-lafziyah yang pertama, yakni al-jinas. Al-jinas. Para pemirsa dan para mahasiswa nanti mungkin bisa melacak kembali dalam berbagai tema yang berbicara tentang al-jinas. Jadi jinas adalah sebuah gaya bahasa yang berupa pengulangan kata, repetisi kata yang sama atau hampir sama, tetapi tentunya memiliki makna yang berbeda. Karena kalau maknanya sama, tentu dia tidak disebut sebagai jinas. Kalau ada ayat Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kata an-nas itu sama, an-nasnya itu bukan jinas. Jinas adalah homofon,
ya, persamaan bunyi, persamaan suara, atau kemiripan bunyi, kemiripan suara, tetapi memiliki perbedaan makna. Nah, nanti para pemirsa akan mengetahui ada jinas yang sempurna, ada jinas tam, al-jinas at-tam, ada jinas yang tidak sempurna, jinas ghairat tam. Jinas sempurna artinya kata itu mirip 100%, hanya kata pertama berbeda makna dengan kata yang kedua. Berbeda dengan jinas ghairat tam, jinas ya yang pengulangan kata di mana lafadz pertama dan lafadz kedua tidak sama, hanya mirip saja, memiliki kemiripan, tapi itu tetap disebut dengan jinas, disebut dengan jinas ghairat tam. Nah, kita berbicara dulu tentang jinas tam. Di dalam Al-Quran, salah satunya surat Ar-Rum ayat 55. Para pemirsa nanti bisa melacak kembali di dalam mushaf bahwa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairas sa'ah. Saya ulangi, mungkin para pemirsa bisa melacak dalam mushaf atau di dalam tayangan ini bahwa wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairas sa'ah. Pada hari di mana terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, ya, ma labithu ghairas sa'ah. Mereka itu tidak berada di dalam kubur ini ghairas sa'ah, melainkan hanya sesaat saja. Nah, di depan ada kata as-sa'ah, di belakang ada kata sa'ah. Sa'ah pertama, as-sa'ah yang pertama bermakna hari kiamat. Sa'ah yang kedua bermakna sesaat atau waktu. Karena memang kata sa'ah sesuai dengan konteksnya, ia bisa bermakna hari kiamat, ia juga bisa bermakna waktu. Nah, ia juga bisa bermakna dengan makna yang lain. Misalnya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Ya. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya. Saat itu maksudnya adalah saat kehancuran. Bukan saat hari kiamat. Bukan sesaat kemudian. Bukan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, kami sa'atil yaum, kami sa'atil an. Jam berapa sekarang? Maka kata as-sa'ah bermakna jam. Menunjuk benda yang menjadi penunjuk waktu mulai dari pukul 00 sampai kembali 23,59 menit. Nah, jadi itu namanya jinas tam, al-jinas at-tam, jinas yang sempurna, kata-katanya sama persis. Yang kedua adalah jinas ghairat tam, al-jinas ghairat tam, jinas yang tidak sempurna. Satu contoh, para pemirsa bisa melihat nanti di dalam surah An-Nisa ayat 83. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Idza ja'ahum amrun minal amni, amrun minal amni, amrun minal amni, awil khaufi adza'u bih. Ada kemiripan antara kata amrun kemudian amni. Berbeda di huruf terakhir. Ya. Satu contoh ayat yang masyhur bagi kita, surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah, lumazah memiliki kemiripan berbeda di huruf ha dan huruf lam. Humazah dan lumazah. Ini namanya jinas ghairat tam. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Yanhauna, yan'auna berbeda di ha dan hamzah. Surah Al-Adiyat, surah Al-An'am ayat 26. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat ini masyhur ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surat Al-Adiyah ayat 78 ya.
kata la syahid dengan kata la syadid. Nah, pengulangan dan ini pengulangan dengan menggunakan kosakata yang berbeda tetapi memiliki kemiripan. Karena kata syahid berbeda dengan kata syadid. Ia bukan akar kata, ia bukan derivasi, tetapi kata lain yang memiliki kemiripan bunyi. Nah, berikutnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada kata nadhirah pakai dod. Ada nadhirah pakai dha. Ini surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah yang pertama artinya bercahaya. Nadhirah menggunakan dha artinya melihat dari kata nadhara. Nah, seperti inilah yang disebut dengan jinas ghair tam. Para pemirsa, kalau kita melakukan pelacakan kembali di dalam Al-Quran, nanti akan kita temukan lagi berbagai macam contoh yang lain. Atau kategori yang lain. Kalau tadi ada jinas tam, ada jinas ghair tam. Tapi baik jinas tam ataupun jinas ghair tam, ini sama-sama kata atau kosakata yang berbeda. Kosakata yang berbeda. Nah, di dalam bahasa Arab, dan ini menjadi salah satu kekhususan bahasa Arab, ya, pada pelajaran kemarin, pada Qasaisul Lughah Al-Arabiyah, para pemirsa mungkin nanti bisa melacak video kita sebelumnya. Di antara karakteristik bahasa Arab adalah bahasa Arab itu memiliki derivasi, memiliki pecahan-pecahan kata yang akhirnya nanti akan memiliki kemiripan. Dalam pembelajaran bahasa kita kenal dengan istilah tasrif. Ada kitab namanya Al-Amthilah At-Tasrifiyah, contoh panduan perubahan derivasi kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini namanya amthilah tasrifiyah. Ini kajian ilmu sharaf. Nah, misalnya dari kata nasara yansuru menjadi nasron wa mansaron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsar. Nah, ini namanya derivasi. Sebuah kata yang mengalami proses derivatif atau pecahan-pecahan kata membentuk sebuah kata baru dan memiliki makna baru, tetapi dari akar yang sama. Dan ini salah satu karakteristik bahasa Arab. Maka pola begini nanti akan bisa menjadi sebuah pola kemiripan juga. Dari situ nanti kita akan juga bisa mengambil jinas darinya. Atau bisa kita ambil pola jinas. Sehingga ini karena berupa derivasi atau istiqaq. Istiqaq itu derivatif pecahan-pecahan kata, perubahan kata. Karena memang sharaf itu mabhas an biniyatil kalimah, pembahasan tentang membangun sebuah kata. Maka ini muncul nanti kategori jinas istiqaq. Jinas al-istiqaq. Jinas berupa derivasi. Misalnya, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Kata ad'af dan mudha'af seakar kata. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Waddu law takfuruna kama kafaru. Takfurun, kafaru. Nah, dari kata kafara, yakfuru, kufran. Ya, itu kalau kata kafara. Kafara, yakfuru, kufran. Kalau kafara, yukaffiru, takfiran. Kafara, yukafiru, mukafiratan. Dan seterusnya. Ini namanya proses derivasi. Dan para pembelajar tentunya harus sudah mempelajari ini di semester-semester awal. Atau para pembelajar bahasa Arab, ia harus sudah mempelajari ini pada pelajaran yang pertama. Karena ini termasuk pelajaran pemula. Nah, ini bisa masuk kategori jinas al-istiqaq. Jinas derivatif. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Surah Al-Maidah, ayat 136.
Ya ayyuhalladzina amanu, dari kata amanu, kemudian aminu. Amanu, aminu. Amanu itu artinya orang-orang yang beriman, aminu artinya berimanlah kalian. Nah, ini sebuah kata yang memiliki kemiripan. Termasuk ini yang sangat masyhur yang kita baca setiap saat. Salah satunya adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Bagi yang tidak pakai ini cukup wajjahtu wajhiya. Wajjahtu ini bentuknya fi'il madhi, wajhiya ini bentuknya bentuk masdar. Dari fi'il madhi bisa menjadi fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari' bisa menjadi fi'il amr. Dari fi'il madhi berubah ke masdar dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh bentuk jinas al-ishtiqaq. Bisa difahami ya para mahasiswa? Nah, sekarang nanti tugas para mahasiswa adalah mencari tiga ayat di dalam satu juz. Ya, silakan juz dipilih sesuai dengan penugasan yang ada, mana yang termasuk jinas tam, mana yang termasuk jinas ghairu tam, mana yang termasuk jinas al-ishtiqaq. Memang agak susah mencari jinas tam karena tidak mudah itu, karena hanya beberapa saja. Setidaknya para mahasiswa, para pembaca, para pemirsa nanti bisa melihat ketika ada di dalam mushaf sebuah kata yang mengalami proses repetisi, pengulangan, lalu pengulangan itu agak ada kemiripan, tetapi memiliki makna yang berbeda, maka itu disebut dengan al-jinas. Nah, sekali lagi, itu namanya pengulangan. Nah, ini para pemirsa dan para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahasan kita yang pertama tentang al-jinas. Semoga bahasan sederhana ini akan bisa membukakan cakrawala kita tentang keindahan Al-Quran. Salah satunya adalah keindahan dari segi verbalistik, keindahan dari segi lafadz atau al-muhassinat al-lafziyah. Pada tema yang pertama ini kita masih berbicara tentang al-jinas. Nanti kita akan sambung pada kesempatan yang berikutnya. Dan semoga Allah merahmati kita sekalian, menjadikan kita semakin faham, kefahaman kita semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.